Ya, ini adalah video bagian 9 dari distribusi probabilitas dengan materi baru yaitu distribusi probabilitas variabel normal. Sebuah distribusi teoritis yang amat sangat penting dalam statistika, khususnya dalam rangka inference. Mari kita mulai. Baik, cakupan materinya adalah sebagai berikut. Pertama tentang pendahuluan. Kita akan membahas pengertian dan sifat dari distribusi normal agar dapat menggunakannya sebagai pendekatan untuk kasus aktual. Kemudian tentang tabel distribusi normal standar. Ya, kita akan membahas alternatif mendapatkan nilai hasil formula melalui bantuan tabel yang berisi nilai-nilai probabilitas. Pembahasan dilanjutkan dengan penggunaan distribusi normal standar sebagai pendekatan untuk sembarang distribusi yang dapat diasumsikan normal. Selanjutnya adalah penggunaan Excel dalam distribusi normal, baik distribusi normal secara umum maupun distribusi normal standar. Dan pembahasan terakhir adalah pendekatan distribusi normal untuk kasus binomial. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita awali pembahasan distribusi normal ini dengan pendahuluan. Pertama adalah, seperti pembahasan sebelumnya, kita sedang membicarakan distribusi probabilitas teoritis. Ya, distribusi yang teoritis didasarkan atas fungsi matematis tertentu. Sebelumnya kita mengenal fungsi matematis untuk distribusi binomial, kemudian distribusi Poisson, dan distribusi seragam. Kita akan berjumpa dengan fungsi matematis distribusi normal. Disampaikan ulang di sini, matematika mencarikan model yang dapat dipakai untuk mendekati situasi nyata melalui fungsi matematis. Jelas ini berbeda dengan distribusi empiris yang didasarkan atas observasi terhadap fenomena yang nyata. Kemudian, distribusi normal ini merupakan distribusi probabilitas variabel kontinu. Karena variabel kontinu dapat mengambil sembarang nilai dalam rentang yang diamati, maka ada tak hingga banyaknya kemungkinan nilai yang dapat terjadi. Sehingga satu nilai tertentu dari tak hingga banyaknya kemungkinan nilai akan mempunyai probabilitas 0. Namun, kita akan dapat mempunyai probabilitas untuk sebuah interval atau rentang nilai tertentu. Dalam matematika, fungsi probabilitas yang menunjukkan nilai fungsi yang hanya dapat diperoleh dalam sebuah interval disebut fungsi kepadatan, terjemahan dari density function. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka ahli matematika mengembangkan fungsi kepadatan normal. Mengapa disebut normal? Ya, karena pada waktu mengembangkannya, diamati bahwa dalam banyak situasi, sebaran nilai adalah sangat banyak di tengah dan semakin sedikit kejadiannya ketika semakin jauh dari nilai tengahnya. Jadi, dianggap bahwa pada situasi normal akan sangat banyak kejadian yang berada di tengah dan semakin sedikit dengan semakin jauh dari nilai tengah. Hal ini kemudian diformulasikan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama adalah bell shape atau berbentuk lonceng. Kemudian simetris. Bell shape dan simetris ini menyebabkan nilai-nilai sentral, yaitu modus, median, dan rata-rata hitungnya, berimpit dalam satu nilai. Dan sifat ketiga adalah asimptotis. Apa artinya? Ya, ekor-ekor di kiri dan kanan kurva menjulur ke arah minus dan plus tak hingga. Sifat ini diperlukan agar menghasilkan luas total di bawah kurva sebesar 1, probabilitas dari seluruh kemungkinan kejadian nilai. Karakteristik tersebut bersesuaian dengan bentuk ini. Probabilitas akan dihitung sebagai luas di bawah kurva. Sekali lagi, seperti halnya pada distribusi probabilitas variabel seragam, probabilitas pada variabel normal dihitung dari luas di bawah kurvanya. Berdasarkan karakteristik tersebut, matematikawan membuat fungsi kepadatan yang demikian ini. Fungsi kepadatan ini mempunyai dua atribut, tidak seperti pada binomial yang hanya satu, yaitu P, probabilitas sukses, atau juga satu pada Poisson, yaitu rata-rata kejadian dalam interval. Pada fungsi probabilitas normal, atributnya adalah rata-rata atau mu dan deviasi standar atau sigma.
Maka dikatakan bahwa distribusi normal merupakan keluarga distribusi normal, dengan yang satu dibedakan dengan yang lain dari rata-rata atau deviasi standarnya. Dari kalkulus di SMA, kita tahu bahwa secara matematis, pencarian luas di bawah kurva adalah dengan menggunakan kalkulus integral. Namun jangan khawatir, kita tidak akan melakukan aktivitas integral tersebut karena disediakan tabel nilai probabilitas atau fungsi Excel yang sangat sederhana pengoperasiannya. Kita lanjutkan. Disampaikan dahulu ilustrasi keluarga distribusi normal. Gambar A ini adalah sejumlah distribusi normal dengan rata-rata yang sama, namun deviasi standar yang berbeda-beda, sehingga kelancipannya juga berbeda-beda. Sedangkan pada gambar B adalah sejumlah distribusi normal ini mempunyai deviasi standar sama, namun rata-rata hitung berbeda sehingga lokasinya berbeda-beda. Sedangkan distribusi normal ini mempunyai rata-rata hitung dan deviasi standar yang berbeda-beda. Kita teruskan. Dijelaskan pada distribusi probabilitas kontinu sebelumnya, yaitu distribusi seragam, penetapan probabilitas adalah dengan mencari luas bidang di bawah kurva fungsi probabilitasnya dalam interval nilai X yang dihitung probabilitasnya. Bila kurva fungsi probabilitasnya adalah demikian itu, maka probabilitas untuk interval X1 sampai dengan X2 adalah dengan integral ini. Sesuai dengan cara tersebut, ketika X1 dan X2 berimpit, maka probabilitasnya adalah 0. Bukankah luas dari sebuah garis adalah 0? Nah, sayangnya fungsi kepadatan normal sudah kita lihat tadi adalah sangat rumit. Maka kemudian para ahli di abad ke-18 mengembangkan fungsi probabilitas normal standar, terjemahan dari Standardized Normal Probability Function. Untuk apa? Tentu saja untuk memudahkan perhitungan. Bagaimana caranya? Dengan mengasumsikan bahwa nilai rata-ratanya mu adalah 0 dan deviasi standarnya sigma adalah 1. Dengan standarisasi ini, fungsinya dapat dipakai sebagai pendekatan sembarang distribusi empiris yang diyakini normal pada berapapun nilai mu dan sigma-nya. Seperti apa fungsinya setelah asumsi mu sebesar 0 dan sigma sebesar 1 itu? Demikian ini. Yang digambarkan demikian ini. Perhatikan, secara konvensi, simbol untuk variabel normal standar adalah Z. Akan tetapi, dirasa bahwa formula ini belum terlalu praktis, karena integral dari fungsi itu tetap tidak sederhana. Maka dibuatlah tabel luas di bawah kurva untuk berbagai interval nilai Z, sehingga dikenallah tabel normal standar Z. Materi tersebut akan dibahas pada video bagian 10. Silakan menyaksikannya.